Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat relasi. Nanti ada refleksif, simetris, dan transitif. Nah, di sini sifat relasi yang kita pelajari di sini adalah sifat relasi pada satu himpunan. Dan dengan kata lain, relasi adalah dari A ke A. Definisi relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, A anggota R untuk setiap elemen A dari A. Jadi untuk setiap anggota dari A berlaku A, anggota dari R. Jika itu berlaku maka kita sebut relasi refleksif. Contoh, perhatikan relasi pada himpunan 1, 2, 3, 4 berikut. Di sini ada R1, R2, R3, R4, R5, R6. Pertanyaannya, relasi manakah yang refleksif? Jadi, untuk mencari relasi mana yang refleksif, Anda mencari di himpunan yang 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 berada pada himpunan tersebut. Dan kalau kita lihat, ternyata ini yang memuat itu adalah R3 dan R5 ya. Sehingga relasi R3 dan R5 adalah reflektif karena keduanya memuat semua pasangan yang berbentuk A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Sementara relasi lainnya tidak reflektif. Contoh, manakah dari contoh 5 merupakan relasi refleksif? Nah, untuk mencari relasi refleksif, Anda cek. Di sini dengan mudah tentu saja Anda lihat. Ini misalnya R1 A, B. Di A lebih besar sama dengan B. Jadi lebih besar sama dengan B. Karena ini ada sama dengan, maka nanti pasti untuk setiap anggota dari A lebih besar, lebih kecil sama dengan ya. Lebih kecil sama dengan A. Karena itu R1 adalah relasi yang reflektif. Untuk yang lainnya, Anda cek semua. Apakah relasi membagi pada himpunan bilangan bulat adalah relasi refleksif? Membagi pada himpunan bulat. Untuk menjawab hal ini, tinggal Anda cek apakah jika A anggota dari bilangan bulat, apakah A membagi A? Tentu saja A membagi A ya. Karena itu relasi ini adalah relasi yang refleksif. Sifat relasi yang kedua adalah simetris. Kita akan lihat di sini. Relasi R pada himpunan A disebut simetris jika memenuhi sifat B, A anggota R apabila A, B anggota R. Untuk semua A, B, A dan B anggota dari A. Jadi artinya apa? Jika A, B anggota dari R, maka B, A harus anggota dari R. Itu disebut relasi simetris. Kemudian yang terkait dengan relasi simetris ada relasi R pada himpunan A, sehingga untuk semua A, B anggota dari A, jika A, B anggota dari R dan B, A anggota dari R, maka A sama dengan B disebut relasi antisimetris. Jadi di sini simetris, di sini antisimetris ya. Bedanya apa? Kalau simetris mengatakan jika A, B anggota dari R, maka B, A harus anggota dari R juga. Sementara kalau antisimetris, jika A, B anggota dari R dan B, A anggota dari R, maka A harus sama dengan B. Ya, itu disebut antisimetris. Atau dengan menggunakan quantifier, relasi R pada himpunan disebut simetris jika untuk setiap A, setiap B, AB anggota dari R, maka BA anggota dari R. Jadi jika AB anggota dari R, maka BA anggota dari R. Ini adalah untuk simetris. Sementara untuk yang antisimetris, secara
quantifier dapat dikatakan untuk setiap A, setiap B, jika AB anggota dari R dan BA anggota dari R, maka A sama dengan B. Contoh, relasi manakah pada contoh 7 yang simetris dan antisimetris? Kita lihat di contoh 7 tadi ada relasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manakah yang simetris dan mana yang antisimetris? Untuk memeriksa yang simetris, Anda tinggal memeriksa misalnya ini 1,2 anggota dari R1. Apakah 2,1 anggota dari R1? Iya, benar. Kemudian 3,4 anggota dari R1. Apakah 4,3 anggota dari R1? Tidak, berarti ini bukan relasi yang simetris. Kemudian, apakah ini relasi yang antisimetris? Kita lihat 1,2 anggota dari R1 dan 2,1 anggota dari R1. Apakah 1 sama dengan 2? Ternyata tidak. Jadi ini tidak simetris dan tidak antisimetris. Ya. Kemudian kita lihat yang R2. Di sini kita lihat 1,2 anggota dari kita ya, kalau sama kita tidak periksa ya. Kalau 1,1 anggota dari R ya, kalau dibalik 1,1 anggota dari R gitu. Di sini 1,2 anggota dari R2. Apakah 2,1 anggota dari R2? Oh iya, benar. Apakah ada lagi yang perlu diperiksa? Tidak ada. Karena itu, maka ini adalah relasi yang simetris. Ya. Apakah ini antisimetris? Tidak, karena relasi tidak bisa simetris dan antisimetris sekaligus ya. Kemudian mana relasi yang antisimetris? Nanti Anda periksa. Ya. Jadi dengan sederhana, kata lain, relasi dikatakan antisimetris apabila AB anggota dari R, maka BA bukan anggota dari R. Ya. Contohnya di sini R4 ya. Di sini 21 anggota dari R. Apakah 12 anggota dari R? Bukan. 31 anggota dari R. Apakah 13 anggota dari R? Bukan. 32 anggota dari R. Apakah 23 anggota dari R? Bukan. 41 anggota dari R. Apakah 14 anggota dari R? Bukan. 42 anggota dari R. Apakah 24 anggota dari R? Bukan. 43 anggota dari R. Apakah 34 anggota dari R? Bukan. Karena itu berarti ini adalah relasi yang anti simetris. Sementara ini tadi yang simetris. Ya, untuk yang lain Anda cek sendiri. Contoh selanjutnya, relasi mana yang simetris dan relasi mana yang antisimetris pada contoh 5. Jadi ini ada contoh 5 di gambar di atas. Di situ ada relasi 1 sampai 6. Untuk mencari, saya rasa Anda bisa cek sendiri ya, mana yang simetris dan antisimetris. Di sini R3, R4, R6 adalah simetris. Anda cek, Anda verifikasi nanti. Alasannya saya akan berikan hanya untuk R3 saja. R3 simetris karena jika A sama dengan B atau A sama dengan minus B, maka A sama dengan B. Atau B sama dengan minus A ya. Jadi relasi ini adalah simetris. Yang R4 simetris, R6 simetris, nanti Anda cek sendiri. Kemudian R1, R2, R4, R5 adalah antisimetris. Mengapa R1 antisimetris? Karena jika A lebih kecil sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan A, maka A pasti sama dengan B. Ya. Kemudian untuk relasi yang lain, Anda cek sendiri. Sifat yang ketiga yang kita pelajari adalah transitif. Relasi R pada himpunan A disebut transitif jika memenuhi sifat apabila AB anggota dari R dan BC anggota dari R, maka AC anggota dari R untuk semua A, B, C anggota dari A. Jadi jika AB anggota dari R, BC anggota dari R, maka AC anggota dari R. Sebagai contoh, dari contoh 7, mana yang merupakan relasi transitif?
Jawab. Nanti R4, R5, R6 adalah transitif. R1 tidak transitif karena 34 dan 41 anggota dari R1, tetapi kalau dia transitif, kalau 34 dan 41 anggota dari R1 maka 31 harus anggota, gitu ya. Tapi ternyata 31 bukan anggota dari R1. Maka R1 bukan relasi yang transitif. Kemudian dikatakan tadi R4 adalah relasi yang transitif. Kita bisa lihat karena kita cek di sini 2,1 anggota dari R, terus 3,1 yang ada 1 di depannya, nggak ada ya. Kemudian ini 3,1, ini nggak ada lagi yang 1 di depannya. Sekarang 3,2 anggota dari R4 dan 2,1 anggota dari R4, maka 3,1 anggota dari R4 ya. Jadi 32, 21, maka nanti 31 ya. Kemudian ada lagi yang depannya 2, nggak ada ya. Kemudian 4,1 anggota dari R. Apakah 1,4 anggota dari R? 4,1 anggota dari R. Apakah ada yang depannya 1? Nggak ada ya. Kemudian 4,2 anggota dari R. Kemudian 2,1 anggota dari R. Maka 4,1 harus anggota dari R. Ini benarnya 4,1 anggota dari R. Kemudian 4,3 anggota dari R dan 3,1 anggota dari R, maka 4,1 harus anggota dari R, benar ya. Kemudian 4,3 anggota dari R dan 3,2 anggota dari R, maka 3,2 harus di R. 3,2 ada ya, ini. Jadi ini adalah relasi yang transitif. Nanti yang lain Anda bisa cek sendiri. Contoh selanjutnya, apakah relasi membagi pada himpunan bilangan bulat positif merupakan relasi transitif? Jawab, jika A membagi B dan B membagi C, maka terdapat bilangan bulat K dan L sehingga B sama dengan AK dan C sama dengan BL. Jadi, C sama dengan AKL. Ya, kalau kita substitusi, maka A membagi C. Jadi relasi membagi adalah relasi transitif. Contoh selanjutnya, relasi mana pada contoh 5 yang merupakan relasi transitif? Jawab, R1, R2, R3, R4 adalah relasi transitif. R1 adalah transitif karena jika A lebih kecil sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan C, maka mengakibatkan A lebih kecil sama dengan C. Ya. Kemudian R2 adalah transitif karena jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Nah, yang selanjutnya nanti Anda cari untuk R3, R4 Anda cek. Sementara kita lihat R5. R5 tidak transitif karena 21 dan 10 anggota dari R5, tetapi 20 bukan anggota dari R5. Ya, karena tidak memenuhi maka tidak transitif. Demikian juga nanti R6 Anda cek sendiri.